Subhanallah, semalam ada yang bertanya pada saya di Kalibata City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan pertumpahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang. Sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Dan kalau tidak ada jihad pada saat itu, Mekah akan tetap jadi kota kafir. Jangan dilupakan sejarah itu. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebarkan pasukan 12.000 orang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian juga terjadi dua perang besar di zaman Umar bin Khattab. Ada perang Yarmuk yang dipimpin Khalid bin Walid. 12.000 orang melawan 250.000 orang pasukan Romawi, dan dimenangkan oleh kaum muslimin waktu itu. Sehingga mayoritas wilayah Romawi runtuh, wilayah Afrikanya dan wilayah negeri Syamnya. Kemudian pasukan yang kedua dikirim ke wilayah Qadisiyah. Qadisiyah melawan Persia. Ini 350.000 pasukan Persia dilawan dengan 12.000 pasukan muslim, dan dua-duanya menang. Dengan ekspansi Islam seperti itu, jihad, mereka kalah orang-orang kafir ini. Akhirnya Islam tersebar di wilayah mereka. Tahukah Anda, 6 orang ulama hadis dari Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasai, semua ini orang dari Persia. 6-6-nya nih. Gara-gara Islam dulu diekspansi oleh Umar bin Khattab sampai ke sana, dan akhirnya mereka masuk Islam. Dari anak turunannya keluar ulama hadis yang kita pegangi banyak hadisnya. Itu awalnya dari jihad. Awalnya dari jihad. Banyak orang subhanallah menganggap takut kalau mengatakan Islam disebarkan dengan pertumpahan darah. Memang benar. Tapi kita fair. Pada saat maju menawarkan peperangan, kita tawarkan Islam dulu. Tidak bisa Islam, tidak bisa orang jihad kalau tidak tawarkan nih. Kecuali kalau kita diserang tiba-tiba. Kalau untuk ekspansi, syarat mutlak disepakati oleh jumhur ulama, harus tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak baru jizyah, upeti. Kalau mereka nolak baru perang. Dan ini tanpa nunggu kita diserang. Memang ini ekspansi. Memang ekspansi Islam, disebarin Islam itu. Gitu kan? Kalau mereka nolak terjadi peperangan. Ini memang peperangan. Kasus saya katakan Mekah misalnya. Kemudian waktu Nabi SAW menyerang Tabuk, gitu kan. Perang Hunain, waktu Nabi SAW melanjutkan menyerang wilayah-wilayah yang mendekati kota Taif, gitu kan. Dan banyak peperangan-peperangan yang lain. Nabi SAW ekspansi Islam. Abu Bakar mengutus untuk memerangi Aswadul Unsi, untuk memerangi juga ya, Musailam al-Kadzab di wilayah Yaman yang mengaku sebagai Nabi, dihabiskan oleh Abu Bakar dengan peperangan memang. Sehingga habis fitnah itu, nggak ada fitnah lagi. Tapi kita fair, datang menawarkan Islam, nolak baru kemudian ya kita bayar jizyah. Kalau nolak baru perang. Tapi orang-orang non muslim yang sekarang mengatakan Islam itu disebarkan dengan pedang, pertumpahan darah, mereka nggak fair sendiri. Amerika masuk ke Irak, apa alasannya? Masuk ke Irak ikhwas sekalian dan akhwat, alasannya Saddam Hussein itu zalim. Apa urusannya kau dengan Saddam Hussein? Di negaranya orang. Masuk dengan alasan itu, Saddam Hussein zalim agar seluruh umat Islam diam. Lalu dia masuk dengan leluasa menyerang, membunuh dan seterusnya. Dan berapa banyak juta barel yang dicuri tiap hari. Ya, minyak dari Irak itu dikirim ke Amerika waktu itu. Penjajahan modern di zaman sekarang. Orang semua diam, tidak dikatakan Amerika nyebarin dengan pertumpahan darah. Aneh sekali nih, gitu kan? Israel tiap hari membantai kaum muslimin, ya. Kemudian pada saat orang seluruh dunia sudah mulai memanas, lalu disebarkan lagi, didatangkan bonekanya Palestina datang, presiden, kemudian didatangkan lagi orang Israel, dia katakan mau damai. Nanti 6 bulan kemudian ketemu di sini, ketemu di situ, terus begitu bertahun-tahun tidak ada hasilnya.
Satu masalahnya ikhwas sekalian dan akhwat, kita meninggalkan jihad, tapi jihad yang benar ya. Artinya kita harus tahu memang ini ibadah dalam agama. Jangan karena kita dikatakan teroris lalu kemudian kita tidak berani jihad. Enggak, ada jihad itu, tapi pada tempatnya dan waktunya, gitu kan? Pada tempatnya dan waktunya. Pertama Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir wa iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kata Allah SWT, kalian harus punya persiapan, keterampilan untuk berperang. Dan itu untuk menakut-nakuti musuh-musuhnya Allah. Memang dianjurkan. Nabi SAW menyuruh kita punya persiapan. Nabi SAW tiap hari melatih sahabatnya berkuda, melempar tombak, memanah, berenang. Bahkan beliau mengatakan, ajarkan anak kalian menunggangi kuda sementara kuda itu berlari dan suruh dia loncat di atasnya. Para sahabat tiap hari melatih diri mereka dengan keterampilan. Bukan untuk terorisme, bukan untuk merebut haknya orang lain, tapi untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu asasnya jihad, kata Nabi SAW, siapa yang berperang ya untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Memang itu targetnya. Kapan agama Allah dicoreng, kita punya kekuatan untuk melawan. Sekarang subhanallah umat Islam takut dengan perang, dengan istilah jihad sedikit mulai bergerak, nih lihat nih teroris nih lihat nih begini, ditakut-takutin, akhirnya redam lagi, gitu kan. Yang anehnya ini pemimpin Islam ini tidak tahu kenapa nina bobok semua tidur. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang mau membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mana Mu'tasim tadi? Mana Umar bin Abdul Aziz? Kalau Umar bin Khattab hidup sekarang ini luar biasa ini. Enggak akan ada seorang muslim pun yang dicoreng kehormatannya. Enggak ada Quran dihina, enggak ada Nabi SAW dihina. Pertanyaannya, bolehkah saya membunuh orang yang menghina Nabi SAW? Kalau kita kembali ke dalil boleh. Kalau kembali ke dalil, boleh. Nabi SAW pernah menyuruh para sahabat membunuh Ka'ab bin Ashraf. Baca dalam riwayat Bukhari. Kenapa? Ka'ab bin Ashraf ini selalu menghina Nabi SAW. Selalu menghina Nabi. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mau bunuh orang ini buat saya? Ponakannya Ka'ab mengatakan saya. Lalu pergilah mereka lalu menyelesaikan 3-4 orang pergi membunuh Ka'ab bin Ashraf. Waktu mati pimpinan yang jahat ini, semua pengikutnya dari orang Yahudi yang tadi mencaci Nabi SAW ketakutan, berhenti, redam, karena kepalanya sudah mati. Itu banyak contoh berhubungan dengan masalah itu. Ini bukan saya ajar anda ini supaya keluar dari musyrikin lalu berperang, bukan. Tapi kita harus ya adil, proporsional kita di sini. Artinya kalau memang saatnya membela agama, ya membela agama, gitu kan. Jangan tetap saja kita lemah. Masuk dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih. Kata Nabi SAW, yushaku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Nanti ada tiba saat di mana kalian ini akan dikerumuni oleh al-akala. Al-akala ini bisa berarti dua. Yang pertama berarti ya serangga kecil atau ulat kecil yang memanggil teman-temannya untuk mengeroyoki satu makanan, dan kalian tuh makanan itu dikeroyoki oleh serangga. Biasanya kalau ulat sudah makan makanan, yang punya pun tidak mau mengambil lagi karena dianggap ada bakterinya, gitu kan. Jadi begitu dikeroyokkan sampai nanti habis makanan itu. Makna yang lain kata ulama adalah al-akala, maksudnya di sini adalah orang yang punya makanan ngundang tamu, ya kemudian ditaruh di nampan, dihadirkan nampan, kemudian pada saat dihadirkan nampan tersebut, ya, dia manggil tamu-tamunya, ayo makan yuk. Di makanan nampan ini, kalian nampan makanan itu dan ini semua adalah umat-umat selain kalian mengurumuni kalian. Para sahabat waktu itu ikhwas kalian kaget dan berkata apa? Amin killatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Waktu itu kita sedikit jumlahnya Rasulullah. Kenapa sahabat tanya begitu? Karena waktu itu saja jumlah sahabat sedikit, orang-orang kafir pada takut semua, gitu kan? Maka nggak masuk di akal kalau umat-umat semua ngeroyokin sementara jumlah kita banyak. Jawaban Nabi ternyata menjelaskan kepada mereka apa? La bal antum kathir, tapi kalian banyak pada saat itu, bukan sedikit, banyak. Bahkan sebagian ulama hadis mengatakan perkataan Nabi SAW bal antum kathir artinya kalian lebih banyak daripada musuh kalian. Sekarang jumlah manusia 7,3 miliar, umat Islam itu kurang lebih 3 miliar. Hampir 40% dari penduduk ini orang Islam. Apa kata Nabi SAW? Walakinnakum gutha'u ka gutha'is sayr. Tapi kalian seperti buih di air, di lautan, dibawa oleh ombak. Busa-busanya tuh air, kalau air biasa bergaram seperti itu kalian. Banyak tapi nggak ada gunanya, diombang-ambingkan sama ombak. Lalu kata Nabi SAW yang mengatakan di sini, dan Allah akan masukkan dalam hati kalian al-wahan. Ada wahan pada saat itu.
Para sahabat mengatakan, wamal wahnu ya Rasulullah. Apa itu wahan ya Rasulullah? Yang menjadi penyebab utama kami waktu itu seperti buih di lautan, banyak tapi nggak ada kekuatannya. Ya, kata Nabi SAW, penyebab utamanya adalah wahan. Sahabat bilang, apa itu wahan? Kata Nabi SAW, dua riwayat. Satu riwayat Bukhari, satu riwayat Abu Daud. Riwayat Bukhari berbunyi, ya hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta dengan dunia, kalian betul-betul biar waktu sholat datang tetap bisnis, biar apapun pendapatan haram tetap didahulukan daripada yang halal. Pokoknya dunianya luar biasa, mendominasi, meninggalkan akhiratnya. Dan kalian takut dengan kematian. Nggak ada lagi pikir masalah akhirat, nggak ada, takut mati karena tidak ada amal solehnya. Riwayat Abu Daud yang lebih agung, kata Nabi, maksudnya lebih agung sini secara makna ya, bukan berarti mengalahkan riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatul jihad. Cinta sama dunia dan benci dengan jihad. Benci dengan jihad. Jadi benci membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi masalah buat umat Islam sekarang. Tentu di sini ada kelompok yang ekstrim keluar karena semangat jihad lalu tidak ada instruksi, tidak ada pemimpin, tidak ada penyebab tiba-tiba membentuk pasukan lalu menyalahgunakan istilah jihad, membom dirinya. Ini nggak boleh dalam Islam. Membunuh diri nggak boleh dalam jihad. Tidak boleh dalam jihad. Kita perang, melempar bom, kena orang mati, kita kena percikannya mati, itu baru mati syahid. Tapi kalau bom diri itu bunuh diri namanya. Terlebih lagi membuat kerusakan, membom di wilayah umat Islam, tidak boleh. Nggak boleh gitu kan. Bagaimana caranya dibom di Jakarta padahal pemimpin kita muslim, mayoritas muslim, masjid lagi ditakmirkan gitu kan. Alasannya membunuh 2 orang turis. Apa gunanya membunuh 2 orang turis? Pergi ke Israel sana bunuh presidennya, itu baru jantan. Di sini diam-diam masuk bom dirinya. Siapa yang bilang jantan itu? Subhanallah. Lalu mengatasnamakan jihad. Dari mana jihad membunuh diri itu? Gak ada sama sekali. Kalau dibunuh oleh musuh, iya betul, gitu kan? Sampai sekarang ikhwas sekalian, fatwa yang mengatakan bom bunuh diri boleh itu 1% dari ulama. 99 semua mengharamkan. Gak boleh bom bunuh diri itu. Biar di Palestina. Disuruh melawan, lawan silakan. Mati, ya itu mati syahid. Tapi kalau bunuh dirinya, berarti dia bunuh diri dulu. Itu bukan mati syahid namanya. Enggak ada hubungannya bunuh diri dengan mati syahid. Ini harus difahamin. Jadi harus kita betul-betul pada tempatnya gitu kan. Tidak boleh juga kita terlalu lemah. Lalai betul-betul meninggalkan sama sekali. Artinya kita punya kesiapan, punya pemahaman ilmu. Kapan dibutuhkan kita akan siap untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Ini yang dimaksud. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam dikembangkan dengan perbuatan, katakan iya dalam beberapa keadaan dan yang lainnya enggak. Karena yang kami junjung adalah kebenaran. Sama halnya tadi dengan masalah Islam mengatakan poligami. Emang kenapa dengan poligami? Apa masalahnya? Emang cuma orang Islam yang poligami? Orang non-Muslim juga banyak. Nabi-nabi sebelum kita, Nabi Bani Israel, Nabi Muhammad SAW punya 9 istri. Nabi Sulaiman punya 99 istri. Dalam hadis Bukhari. Itu Nabi Sulaiman adalah nabinya Bani Israel. Gitu kan? Keturunannya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya 2 orang istri. Nabi Ibrahim AS punya 2 orang istri. Banyak nabi-nabi. Itu bukan aib. Bukan satu kekurangan. Seorang laki-laki yang punya kapabilitas, punya kemampuan, kenapa dia tidak lakukan? Dan apakah kita mau mendustakan hadis Nabi SAW bahwasanya seorang laki-laki di surga minimal memiliki 2 orang istri dari bidadari? Emang itu ada poligami di surga ataupun di dunia? Apa yang aib? Kalau orang muslim bilang, kalian umat Islam mengatakan boleh poligami. Ya memang begitu. Kalau kalian mengatakan monogami silahkan. Kalau kita tidak, yang mampu silakan poligami. Ada sebuah kisah, saya tidak tahu kebenarannya, tapi dinukil oleh salah seorang yang saya percaya. Dia bilang ada seorang kiai ketemu di pesawat dengan satu orang pastor. Sudah masuk waktu? Hah? Baik. Ada seorang pastor ketemu dengan seorang kiai, orang Indonesia, ngobrol di pesawat. Lalu kemudian pasturnya minta dihidangkan khamr, minuman keras di pesawat. Lalu kemudian waktu dihidangkan minuman kepada kiainya bilang, enggak, saya mau minum jus apel saja. Kata si pastor, kenapa enggak minum khamr, kenapa enggak minum bir ini, minuman keras ini? Enak kok, nikmat ini. Gitu kan? Kata si kiai, enggak boleh dalam agama saya. Gitu. Baiklah, si pastor bilang, keras sekali agamamu ya. Gitu kan? Masa minum gini aja nggak boleh? Seteguk pun nggak boleh? Nggak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan kalau diminum banyak memabukkan berarti sedikitnya haram. Berarti nggak boleh. Baik. Ngobrol. Begitu turun di pesawat di bandara Jakarta, dijemputlah kiai ini dengan 4 orang perempuan masih muda-muda dipanggil abah gitu. Panggil 4 orang ini sambil salaman dengan si kiai.
Pastor di sebelahnya, pastor bilang, oh Pak Kiai punya anak perempuan sudah besar-besar semua ya? Kata kiainya, bukan, ini 4 istri saya. Kata si pasturnya, kok bisa menikah sampai 4? Kata si kiainya, yang enak kok ditinggalin. Hah? Siap poligami? Wow, laki-lakinya mau aja nih. Akhwatnya belum siap ya? Nanti insya Allah ditambah ilmunya. Jadi kalau ada hukum Allah yang belum kita siap melakukannya, karena kita dangkal ilmunya, pelajari ilmunya dan terima, mestinya begitu. Jangan malah kita musuhin hukum Allah SWT, apalagi terbawa dengan virus-virus orang-orang non muslim ini.